Selamat pagi semuanya, ketemu lagi dengan saya Agus Ervianto. Kali ini saya akan berbincang-bincang mengenai dunia kepenulisan. Ya seperti yang saya pegang ini. Yang saya tahu sih tentang penulisan itu ada ya mungkin Terilie, Boy Chandra. Nah ini saya punya temen ini yang suka menulis. Tapi dia tuh suka menulis ke arah-arah biografi seperti itu. Namanya ini Mas Denny Prastiawanto. Ini beliaunya ini lulusan Universitas Airlangga jurusan sastra. Untuk lebih lanjutnya kita panggil Mas Denny. Selamat datang Mas Denny. Selamat datang Mas Agus. Gimana kabarnya untuk hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat, masih sehat. Ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Mas Denny nih tentang penulisnya ini ya. Kira-kira ini tentang penulisan ini, bagaimana sih cerita awalnya Mas Denny suka menulis ini? Cerita awalnya ini gimana ini? Oke, ini kalau cerita awal ini akhirnya bercerita masa lalu. Oh, enggak apa-apa ini. Istilahnya buat motivasi ya, buat penulis-penulis yang akan datang ini. Gimana ceritanya awalnya ini Mas Denny? Ya, tentu sebuah peristiwa saat ini, maksudnya suatu hal yang terjadi saat ini itu nggak lepas dari peristiwa dari masa lalu. Saya itu jujur, saya itu orang yang tidak suka membaca. Loh, kenapa ini kok suka menulis, gak suka membaca? Dulunya itu nggak suka membaca. Ini gimana ini ceritanya ini? Saya dulu waktu kelas 4 SD di pelajaran sejarah, saya itu selalu minta tolong mbak saya untuk menjawabkan soal di LKS. Mbak, ini kerajaan Kutai ini rajanya siapa? Itu loh, dan di buku ada dibaca. Gak mau, males gitu. Itu SD sampai SMP. Kemudian ada suatu masa ketika saya itu mondok di pesantren. Kalau boleh tahu pondok di mana ini? Nanti dilacak nanti. Pondoknya di Jombang. Biar istilahnya apa ya, kita tahu lah. Nah, barangkali kan nanti dari ada awal sahabat mula dari ya, pondok yang seperti itu. menonton acara ini ya. Iya, kira-kira. Saya mondok di Akobah Jombang. Oh, di Jombang. Di Jombang, ya. di dekatnya Tebu Ireng. Nama kiainya Kiai Junaidi. Barangkali nanti Pak Yai juga nonton. Ya, syukur ya. Alhamdulillah Pak Yai mungkin nanti bisa nonton ya. Ini ada santrinya ini. Sekarang sudah banyak menulis tentang buku biografi. Ini karya-karyanya seperti ini nih. Ini karyanya Mas Denny nih Pak Yai. Bisa dilanjut Mas Denny? Nah, gimana ini? Saya itu mondok itu nggak punya teman. Ketika teman-teman sepak bola, ketika teman-teman bermain di balai desa, ketika teman-teman datang ke kota waktu liburan, saya itu menyendiri. Saya ingat buku pertama yang saya baca itu buku yang diberi kakak saya, mbak saya. Itu bukunya tentang Don Bizet. Saya kok lupa nama penulisnya. Tapi ya, itu yang jelas bercerita tentang apa itu kok? Don Bizet itu buku motivasi sebenarnya. Oh, buku motivasi iya. yang bercerita tentang jangan bersedih. Kebetulan saya mondok itu karena saya orang tua itu ingin memberikan ajaran yang berbeda gitu. Iya. Karena waktu SMP laki-laki nih ya. Laki-laki terakhir saya itu waktu SMP itu kehidupannya lumayan anak seni gitu loh. Kakak punya studio musik, saya kumpul sama seniman sama anak pang gitu. Terus akhirnya saya dipondokkan terus karena kebiasaan hidupnya serba fasilitas, saya itu di pondok nggak boleh bawa apa-apa. Motor saya taruh rumah, handphone saya taruh rumah, gitar listrik saya taruh rumah, nggak ada yang saya buat bermain berekspresi itu nggak ada. Bener-bener saya itu seperti tubuh tanpa nyawa waktu itu. Seperti itu.
Pada akhirnya ketika teman-teman semua pada bermain sepak bola, latihan bela diri, saya itu akhirnya membaca buku satu-satunya yang saya punya. Karena saya mau membaca Quran juga nggak bisa waktu itu kan, masih belajar. Ya, masih belajar ya. Masih belajar, yang lain sudah pandai, saya masih belajar hijaib. Gitu. Terus akhirnya saya itu membaca, saya sebenarnya saya waktu itu sedih ya, karena semuanya yang biasa saya gunakan tidak saya gunakan, fasilitas itu. Iya. Akhirnya saya melarikan diri ke buku, membaca buku. Kemudian saya melihat seorang teman bernama Wahid. Ya, Wahid itu dia sangat suka menyendiri juga. Tapi dalam penyendiriannya itu dia suka menulis. Dia menulis puisi. Saya pernah membaca puisinya dan begitu terenyuh ya. Bagaimana seorang itu bisa begitu dalam menghayati hidup. Akhirnya saya diberi buku lagi sama teman saya. Saya membaca Andrea Hirata, buku pertama. Membaca lagi. Tapi akhirnya dari situ hidup saya terisi. Saya punya optimis, saya punya punya gairah terhadap hidup. Awalnya saya sudah putus asa. Karena apa? Karena saya pikir kok hidup kok monoton, kok tidak ada sesuatu yang dicapai ketika saya waktu SMP yang serba fasilitas, yang saya bisa main pin di sana sini. Itu berjalan ceritanya. Sampai pada akhirnya saya kembali ke Surabaya. Saya tidak lanjut mondoknya karena suatu peristiwa yang lain. Nah, saya nggak lanjut, saya lanjutkan lagi di Surabaya. Saya sekolah SMA di Surabaya. Kebetulan saya masuk di jurusan akuntansi yang membuat saya itu berteman sama banyak perempuan. Dari 2000 siswa, hanya 20 laki-laki. Berarti benang merahnya ini dari ini ya, apa istilahnya? Membaca ketika di pondok sendiri. Nggak punya teman. Nah, ini berlanjut di waktu SMK. Di SMK juga. Nggak punya teman juga, karena cewek semua, gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya saya ketika waktu istirahat, nggak mungkin ke kantin kan, cewek semua di kantin itu. Nggak mungkin kemana-mana, akhirnya saya ke masjid. Melanjutkan amalannya Pak Yai. Sholat duha, kemudian zikir. Dan saya akhirnya membeli buku motivasi. Di saat itulah saya mengawali hidup, mengenal dunia literasi, dunia perbukuan, dunia pembacaan. Padahal saya jurusan akuntansi, jurusan yang menggilai neraca dan angka. Padahal dulu nggak suka baca ini. Nggak suka baca. Terus saya membaca ketika teman-teman bermain di kantin. Saya membaca ketika teman-teman ngobrol. Bahkan ketika nggak ada pelajaran, saya lari ke masjid, baca buku di sana. Itu sungguhan. Sampai pada akhirnya saya semakin penuh optimis dalam hati saya. Saya ikut organisasi akhirnya saya semakin hidup rasanya. Sampai pada akhirnya disitulah saya mulai menulis apapun, tentang perasaan, tentang impian, tentang persahabatan. Berarti ini boleh tanya ya, untuk menulis itu mencari inspirasinya dari mana? Apa dari kata hati atau kondisi seseorang itu, apa ya istilahnya, mungkin ketika di pondok, ketika kita di sekolah SMK itu ada inspirasi seperti itu, inspirasinya? Inspirasi itu sebenarnya sebelum mencapai inspirasi kita harus mencapai kesadaran. Jadi sebelum kita mencapai inspirasi kita harus mencapai kesadaran. Kenapa? Sadar kita mau menulis, kita harus punya motivasi apa yang kita kejar, apa yang kita ingin capai. Saya menulis tujuan utamanya mengobati diri. Jadi inspirasi itu bisa terbangun melalui kesadaran diri kita ya? Iya, kalau kita sadar kita ingin nulis, kita akan mencari inspirasi. Oh, seperti itu. Kenapa kok kita harus sadar dulu? Karena kita akan berkaitan dengan empati, dengan simpati. Kita akan peka, kita akan melihat sekitar, kita akan merasakan sekitar. Hati kita akan bekerja. Nah ini kalau misalkan nggak sadar, misalkan orang nulis itu kan susah ya. Jadi kalau untuk ya itulah mengarahkan ke inspirasi biar sadar itu seperti apa nih? Lihatlah semua penulis yang ada di dunia, dia lahir dari peristiwa. Dia lahir dari, entah itu peristiwa dalam hidupnya atau dalam ini ya. Pasti dalam hidupnya. Entah dia melihat suatu tragedi yang mengguncang hidupnya, hatinya, entah itu dia mengalami sendiri dan dia pasti akan
ibaratnya itu ada derajat keseimbangan itu bergeser dan dia akhirnya sadar, oh hidup saya ternyata salah, saya harus melakukan perubahan. Itu yang membuat akhirnya dia ingin menularkan apa yang dia alami. Itu berarti motivasi juga ya Itu- untuk menulis Iya, awal dari awal ya, Awalnya. seperti itu. Nah, Jadi untuk mengawali juga ya untuk sekalian. mengawalinya. Nah, mengawalinya lagi tadi kan sempat mau berbicara tentang biografi. Iya, benar. Kenapa kok biografi? Iya, kelihatannya nih buku-bukunya nih tentang biografi. Apa mungkin ada sosok yang diidamkan ya? Mungkin kalau biasanya orang menulis biografi itu kan suka, oh saya ini suka tentang biografinya Soekarno atau apa. Nah ini Mas Denny ini lebih ke biografi apa ya, istilahnya subjek apa ya, istilahnya tentang sastra atau tentang sejarah atau tentang mungkin agama seperti itu biografinya. Kalau boleh tahu. Biografi gini, saya menyukai atau mungkin terobsesi untuk menulis biografi sebenarnya bukan karena membaca biografi, bukan, tapi saya menyadari bahwa kisah hidup itu sangat berharga. Kalau nggak percaya, mohon maaf ya, Al-Quran isinya hampir semuanya biografi, sejarah hidup dari para nabi-nabi. Bagaimana ia mengalami peristiwa A, bagaimana ia mengalami peristiwa B. Dan yang membuat saya paling terobsesi untuk menulis biografi itu karena hutang. Ya, Hutang saya. Kisah dari Mas Denny sendiri. Bukan, Bukan. Oh. bukan, itu yang lain. Itu hutang saya, hutang batin saya Ah. kepada ayah saya. Oh. Hutang batin. Karena apa? Karena saya kebetulan ayah sudah meninggal 2018. Saya memiliki kisah yang kurang manis dengan ayah saya. Saya kurang mengenal beliau. Dan ketika ayah saya meninggal, saya baru mengenal ayah saya. Ternyata ada banyak cerita yang nggak saya pahami ketika beliau masih hidup. Dari sinilah saya berusaha untuk menulis. Jadi memaksakan diri ya untuk menulis biografi ya. Memaksakan diri karena Seperti itu. semula memang kesadaran dan yang kedua adalah tantangan. Seperti itu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa Pada ayah bahwa anakmu ini bisa menulis sebuah karya. bisa bisa menunjukkan pada semua orang bahwa kau pernah ada. Iya. Gitu. Terus ini kalau misalkan ini hubungannya dengan menulis, kira-kira berapa sih harganya untuk menulis sebuah apa ya, karya biografi itu berapa kira-kira Mas Denny? Harga, tidak ada harga paten. Iya. Yang menghargai karya biografi ini adalah subjeknya sendiri yang ditulis. Misalkan Mas Agus Iya. mau menulis, saya tidak mematok harga, sepantasnya. Kira-kira seberapa berharganya hidupnya Mas Agus, sebesar itulah harganya. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau kita Bisa jadi ada orang yang membayar saya 100 juta, silakan. Ada yang membayar 10 juta, silakan. Ada yang mau membayar 500 juta, silakan. Karena nilai hidup mereka berbeda-beda. Dan semuanya kemampuannya untuk mempunyai membayar. ya, nilai sendiri-sendiri ya, seperti itu. Kemudian ini pesan Mas Denny ini kepada pemuda lah ya, istilahnya generasi muda, agar bisa menumbuhkan semangat untuk berkarya ya, mungkin dalam bidang penulisan, entah antologi atau apa. Gimana ini Mas Denny? Ini kan ya menurut data ini memang kalau nulis itu juga susah ya. Pembaca aja juga kita mungkin kalah dengan negara lain ya, apalagi menulis ini. Kira-kira apa ini saya? Begini, Untuk pemuda-pemuda yang pemuda. ya, bayangkan kehidupan ini mundur 1000 tahun yang lalu. Sudah pasti catatan-catatan hidup itu tidak sebanyak sekarang. Dan kemudian bayangkan juga, misalnya jika kalian generasi mendatang mengenal ayah, mengenal kakek, mengenal ayahnya kakek,
dan mengenal generasi yang paling pertama tentang kisah hidup mereka. Bukankah itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa? Misalkan Anda mengenal kisah hidup ayahnya. Iya, benar. Pasti kita akan menyayangi ayah kita. Kita akan tahu tujuan hidup ayah kita akan tahu tujuan hidup kita. Karena apa? Karena dari situ kita bisa melihat apa sih makna hidupnya, apa sih seluruh pesan perjalanan hidupnya. Itu pertama. Kalau kita bisa mengetahui lagi generasi sebelumnya, kita akan tahu bagaimana tujuan hidupnya kakek kita. Bayangkan jika Pak Agus, saya, dan semua orang menulis kisah hidup kita, karya kita wariskan ke anak. Anak kita menulis kisah hidupnya mereka, bersama kisah hidup kita diwariskan lagi ke anaknya, cucu. 2 generasi. Dilariskan lagi ke generasi selanjutnya. Punya biografi 3 generasi. Bayangkan jika biografinya terkumpul dalam 7 generasi. Bukankah kehidupan ini akan menjadi luar biasa? Karena kita merangkum zaman dari waktu ke waktu. Bagaimana kita agar bisa terus berkarya, lakukan sesuatu dengan tulus, bukan untuk tujuan hari ini, tapi untuk tujuan 1000 tahun lagi. Karena kita hidup sebenarnya ada di dunia bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk memberikan kebaikan untuk generasi selanjutnya. Jadi menulis ini kalau mungkin bisa saya simpulkan itu buat bukti ya, istilahnya kalau kita ini berkarya dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita ya. Betul. Seperti itu ya. Menulis itu seperti membangun peta. Ya, benar. Ketika kita memberikan peta itu kepada generasi selanjutnya, dia akan melihat perjalanannya. Oh, saya harus mencapai ke sini. Kalau peta itu hilang, generasi selanjutnya nggak akan punya tujuan. Iya. Dia harus mencari Putus lagi, ya, mengawali lagi. Petanya orang lain yang dipakai. Iya. Belum tentu sama-sama kemampuannya. Misalkan dia berkemampuan terbang, dia harus menyelam. Padahal peta hidupnya adalah ke angkasa. Iya. Nah, Seperti itu. seperti itu. Ini yang saya pegang ini karyanya Mas Denny juga ini teman-teman. Judul bukunya yaitu Kunci Sukses dengan PDHT. Ini kalau boleh tahu menceritakan tentang apa ini Mas Denny? Apa kita itu PD terhadap atau apa gini? Motivasi atau gimana ini kalau boleh tahu? Ya, Kunci Sukses dengan PDHT itu buku motivasi. Memang buku yang ditulis untuk memotivasi. PDHT itu memiliki arti, dia sebuah akronim. Kayak minder gitu tak? Apa istilahnya apa gimana? Iya, PDHT memang diambil dari hal yang seperti itu ya, percaya diri. Tapi PDHT sendiri itu memiliki akronim. Dia akronimnya atau kepanjangannya itu adalah pray, doa. Ya. D itu dreams. Ya, mimpi ya. Mimpi. HA itu hard work. Ya, bekerja keras. T itu evaluate, renung. Ya. I itu enjoy, menikmati hidup. Dan sebelumnya buku ini tidak ditulis saya sendirian, tapi ditulis oleh 3 orang. Yang pertama itu ada Mas Yudi. Iya, ini Yudi Eko Prasetya ya. Kemudian saya di penulis keduanya, dan yang ketiga Ari Widyastuti, itu kakak saya. Kakak saya memberikan buku tadi, yang memberikan buku waktu saya mondok. Iya. Buku motivasi ya, pada awal mula ingin menjadi seorang penulis itu. Nah, itu nggak kepikir sebenarnya untuk jadi penulis. Nah, ini saya lihat di sini ada 3 penulis kan tadi. Nah, ini motivasi apa sih untuk menulis buku ini? Nah, motivasinya itu loh. Sebenarnya buku ini lahirnya bukan dari saya, lahirnya dari Mas Yudi. Mas Yudi itu yang memiliki ide tentang PDHT. Kebetulan dia seorang banker sukses. Dia masih kerja di perbankan ya? Ya, dia kerja di perbankan. Dia seorang eksekutif muda yang sukses. Dia bisa mencapai apa-apa yang dia target dalam hidup, dan pada akhirnya dia ingin berbagi. Nah, dia ingin berbagi. Dia menuliskan resepnya. Dia menelpon saya. Kebetulan saya pernah kenal dengan Mas Yudi itu di lain waktu yang lama. Waktu saya di akuntansi dulu, saya magang di perusahaan tempat bekerjanya Mas Yudi. Dan 10 tahun kemudian kami berkarya bersama. Nggak tahu kalau saya jadi penulis kan. Oh, seperti itu. Ini mungkin informasi buat teman-teman ya.
Kunci Sukses dengan PDHT ini kalau dilihat dari dalamnya ini halamannya 116 halaman ya. Jadi banyak juga ini. Dan ini sudah ter-ISBN ini. Ada ISBN-nya. Jadi istilahnya kalau di perpustakaan itu legalitasnya buku. Berarti buku ini istilahnya apa Sudah ya? legal. Iya, istilahnya sudah masuk dalam kategori terbitan seperti itu. Jadi 116 halaman. Terus ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Denny. Siapa sih yang kira-kira cocok membaca buku ini? Apakah orang-orang yang tua? Apakah orang-orang yang lagi patah hati? Atau mungkin anak-anak muda yang lagi galau? Atau gimana ini? Pasarnya ini genrenya untuk siapa sih kira-kira ini genre ini? Tentu kalau melihat judulnya Kunci Sukses, Iya. adalah orang yang sedang ingin mencari kunci sukses. Berarti ini ya istilahnya general ya untuk General, siapapun, semuanya ya. siapapun. Oh gitu ya. Mau yang lagi patah hati nggak masalah, ini dia mau sukses kan? Memang ada yang membahas di sini tentang Enggak sih. motivasi patah hati. Nggak ada. Oh nggak ada. Ini kalau ada mungkin ini banyak diburu ini sama pemuda ini. Bisa dijadikan saran, akan saya Gitu kembangkan ya? ya. Nanti akan saya kembangkan bagaimana sukses berawal dari patah hati. Boleh, saya jadikan judul buku nanti. Oh gitu. Jadi ini buat teman-teman ya, Kunci Sukses dengan PDHT ini buku untuk semua kalangan. Dari Mas Denny ini bilang untuk semua kalangan, jadi untuk pemuda, untuk apa ya usia siswa mungkin sama orang-orang tua ini bisa membaca ini. Jadi enak ya, istilahnya bisa dibaca untuk kan biasanya buku itu kan ada genrenya gitu loh, istilahnya ini buat untuk anak-anak ini yang terakhir ini yang tadi ya, ini kira-kira setelah ini menulis buku tentang apa. Jadi ini ya teman-teman, saya tunjukkan dulu untuk koleksi karyanya Mas Denny. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 ini. Wah ini banyak ini. Mungkin apa ini yang kira-kira selanjutnya ini mau nulis apa ini? Ini kan sudah ada, kalau nggak salah ada antologi ya, terus ada tentang puisi, terus ini tentang motivasi. Ini kira-kira selanjutnya ini mau apa ini? Entah fiksi atau mungkin entah sejarah atau apa ya? Nah, kalau boleh tahu ini. kalau yang ini kan sudah antologi ya, antologi, kemudian ada puisi, ada cerpen, ada yang selanjutnya ya tentu saya kan terobsesi menjadi penulis biografi ya. Iya. Ya tentu biografi karena opsi saya ini belum saya capai ternyata. Oh gitu ya. Saya akan menulis biografinya siapa? Paling tidak biografi saya. Oh, berarti autobiografi, Autobiografi. Ya? Lebih ke seorang ya, istilahnya individual seperti itu ya. Iya, paling tidak perjalanan saya mengenal tulisan, perjalanan saya memaknai hidup. Karena pemaknaan hidup itu tidak serta-merta muncul. Kadang-kadang kita menyadari sesuatu, kemudian besok lupa. Nah, itu harus dicatat. Nah, dari kepingan-kepingan itu akan saya bukukan nantinya. Dan juga saya paling berhutang batin, saya ingin sekali menulis tentang ayah saya. Tentang kisah ya, kisahnya ayah. Saya. Kalau boleh tahu ayahnya mungkin bekerja di mana tempat atau sehingga kok pengen nulis ini kisah tentang ayah ini apa? Oke. Apa yang mau di Sinopsisnya saja. Iya, Ya? Sinopsisnya saja. Bagaimana Anda merasakan diri Anda sebagai orang yang terlahir dari bayi yang diabaikan oleh orang tuanya? Seperti itu ya sinopsisnya. Jadi bagaimana perasaan seseorang yang dilahirkan dari seseorang yang dulunya bayi itu diabaikan oleh orang tuanya. Ini sangat menarik. Ini nanti tunggu istilahnya penerbitan selanjutnya ya teman-teman, karyanya Mas Denny ini. Ya ini terakhir lah mungkin buat apa ya siswa atau muda-muda kita. Kira-kira yang istilahnya untuk memulai sebuah penulisan itu kita harus menulis apa sih? Yang muda dulu atau yang kiranya apa ya istilahnya sesuai dengan keadaan kita atau apa? Seperti itu gimana kira-kira? Menulis sebuah tulisan itu melihat tujuannya. Iya tujuan. Kalau tujuannya untuk
karir, untuk mencari royalti, tentu kita harus mengikuti permintaan pasar. Tapi kalau hanya ingin memulai dulu, tidak perlu berpikir yang berat-berat, menulis saja. Bayangkan Anda bercerita kepada siapapun. Bayangkan Anda bercerita kepada alam, bercerita kepada Tuhan. Pada dasarnya tulisan itu doa. Jadi tulis saja apapun yang baik-baik. Itu akan menjadi perjalanan hidup kita. Tulisan kita itu akan menjadi perjalanan hidup kita. Percaya nggak percaya? Berarti kita ini ya, istilahnya kalau mau menulis itu jangan memikirkan nanti Laku apa enggak, Iya, dibaca apa istilahnya- enggak, pasti dibaca sama orang. seperti itu ya. Pasti dibaca. Jadi jangan punya pikiran itu dulu ya. Iya. Lakukan dulu, istilahnya Lakukan dulu. seperti ya. Tulisan-tulisan besar, tulisan-tulisan yang pada akhirnya booming, tulisan-tulisan yang pada akhirnya menjadi sejarah, itu nggak langsung dibaca pada saat itu. Bisa jadi dia dibaca 10 tahun kemudian dan baru dia akui ketika penulisnya sudah meninggal. Justru namanya menjadi besar ketika dia sudah nggak ada. Siapa yang mewarisi anak-anaknya? Siapa yang mendapatkan hasilnya? Ya penulis itu, bukan royalti, tapi amal jariah. Benar-benar. Ini kan saya rasa itu juga apa ya, istilahnya kalau kita menulis ini kira-kira pengaruh enggak dari kita membaca buku itu bisa terinspirasi. Nah, Kira-kira ini kan kadang-kadang kan kalau kita enggak baca apa bener sih kita bisa langsung menulis itu. nah, Seperti gini, itu. membaca itu penting, sangat penting. Membaca itu ada dua, kalau saya ya. Ya, menurut Pak Mas Denny ini ya. Membaca teks dan membaca konteks. Membaca teks itu akan memperkaya kemampuan diksi kita, kemampuan gaya bahasa kita. Kita mau meniru dengan cara berceritanya siapa, Ya, benar. cara berceritanya Terelie, cara berceritanya Dewi Lestari, cara berceritanya Albertine Enda, penulis biografi sukses itu. Dan kita juga harus membaca secara konteks. Kemampuan membaca secara konteks inilah yang dilakukan oleh para pemimpin besar, para orang-orang sukses, karena dia bisa melihat keadaan, kemudian dia merumuskan. Nah, membaca, jadi harus membaca. Kalau kita belum bisa membaca keadaan, kita harus bisa membaca teks dulu lah. Paling tidak, membaca teks, kita tahu cerita ini, cerita itu, kita tahu diksi ini, diksi itu, kita tahu kosakata ini, kosakata itu, sampai akhirnya kita itu tumpah ilmunya itu sampai amber gitu. Nah, Soalnya wawasan kita luas ya. luas. Setelah itu Seperti baru kita, sampai kita nggak tahan untuk nggak bercerita. Setiap orang bisa membaca pasti dia akan bercerita. Nah, ketika kita sudah ingin bercerita, nggak ada yang diajak cerita, ya itulah ditulis. Seperti itu. Ini mungkin jadi ada sebuah cerita ini dari anak-anak sekolah SD, dari gurunya. Anak-anak yang suka membaca itu lebih pede hati ketika bukan pede hati ya, percaya diri, sorry. Iya. Lebih percaya diri ketika dia masuk kelas. Kalau mau ditanyain gurunya itu lebih percaya diri karena dari membaca itu tadi. Dan ketika dia sudah percaya diri bahwa dia mampu untuk istilahnya di kelas itu bisa memahami pelajaran, dia akan menulis sebuah karya. Ini ada sih dari temen mengatakan seperti itu. Tapi saya juga ada bukti karyanya, tulisannya anak itu karena dia dari membaca. Jadi pesan-pesannya buat pemuda ya, istilahnya anak-anak. Kalau kita mau menulis kita harus baca dulu gitu ya. Betul. Bener ya? Betul. Harus membaca dulu. Harus membaca dulu. Yang paling dasar membaca buku. Membaca buku itu paling dasar loh. Kalau membaca buku saja nggak dasar, kita nggak lakukan. Iya. Bagaimana kita membaca kehidupan? Banyak orang yang salah persepsi kan. Iya. Banyak orang yang salah mengartikan sesuatu kan. Karena dia nggak suka baca buku. Gitu. Gimana dia bisa membaca kehidupan? Ini kesan terakhir lah untuk Mas Denny. Ini Mas Denny kan ini guru ya. Ya. Untuk anak-anak siswanya lah, apa yang harus istilahnya disampaikan untuk mengenai membaca dan menulis ini, kesan-kesan terakhir ini apa? Ya. Membaca, Ya, apalagi ya? Membaca itu menjadi sebuah tanggung jawab kita. Karena tidak semua orang itu bisa mencapai kenikmatan dalam membaca. Jadi kita harus melatihnya sejak dini. Jangan terlambat seperti saya. Saya baru membaca ketika sudah lepas SMP. itu termasuk telat ya. Terlambat. Bayangkan kalau saya membaca sejak SD, sudah sukses saya.
Iya, mungkin karyanya kayak ini ya, buku-buku teen lit itu ya. Ya, nggak tinut lagi. Apa ya, Ya karya-karya yang sudah fenomenal, yang sudah Kecil-kecil punya karya, seingat saya itu kan ada iya, kan buku-buku bisa seperti kecil-kecil itu, punya bisa karya seperti itu. Jadi kalau saya saja mendapatkan kesadaran membaca itu baru selepas SMP, dan itu bisa mengubah hidup saya begitu hebatnya. Bagaimana jika kita membaca itu mulai SD, mulai kecil, apalagi misalkan orang tua itu suka membacakan ke anaknya, anak ini akan tumbuh dengan kesadaran yang kuat. Jadi membaca itu sebenarnya membangun kesadaran, membaca dan menulis. Karena kita mempunyai dua mata, kita harus membaca, dan kita mempunyai dua tangan, yang artinya kita harus bekerja dengan yang baik, yaitu menulis salah satunya. Oke, terima kasih banyak Mas Denny atas pemaparan dari tentang mengenai penulisan dan tentang karyanya untuk memotivasi pemuda kita, khususnya mungkin untuk murid-muridnya Pak Mas Denny ya. Ini semoga anak-anak juga bisa memulai membuat karya lah, meskipun hanya sebuah antologi atau cerpen seperti itu. Terima kasih banyak Mas Denny. Mungkin salam saya buat Mas Denny. Yuk. Selalu berkarya buat Mas Denny. Siap.